Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Abdurrahman. Saya Cindy Ananda Anwar dari kelas akuntansi dengan NIM 250301070215 ingin memaparkan materi tentang perlakuan aset tetap. Pengertian aset tetap sendiri adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, disewakan atau untuk tujuan administratif dan digunakan lebih dari satu periode. Karakteristik aset tetap ada berwujud, digunakan untuk kegiatan operasi, bukan untuk dijual kembali sebagai kegiatan utama, masa manfaat lebih dari satu periode, memberikan manfaat ekonomi masa depan. Di sini beberapa contohnya. Yang pertama ada tanah, digunakan untuk lokasi operasi, umumnya tidak disusutkan karena masa manfaatnya tidak terbatas. Yang kedua bangunan, gedung, kantor, gudang, pabrik atau fasilitas lainnya, disusutkan selama masa manfaat. Yang ketiga mesin dan kendaraan, digunakan dalam kegiatan produksi atau distribusi dan umumnya mengalami penyusutan. Pengakuan aset tetap, kriteria pengakuannya, aset tetap diakui jika manfaat ekonomi masa depan kemungkinan besar akan mengalir ke entitas dan biaya perolehannya dapat diukur secara andal. Contohnya, PT Maju membeli mesin produksi sebesar 120 juta rupiah. Mesin tersebut akan digunakan selama 5 tahun untuk kegiatan produksi dan perusahaan memiliki faktur pembelian sebagai bukti transaksi. Kesimpulannya, mesin diakui sebagai aset tetap karena memberikan manfaat ekonomi di masa depan, digunakan dalam kegiatan operasional, memiliki masa manfaat lebih dari satu periode, dan biaya perolehannya dapat diukur secara andal. Biaya perolehan aset tetap. Di sini di dalam tabel ini ada komponen, perlakuan, dan contoh. Harga beli masuk biaya perolehan sebesar 150 juta rupiah. Komponennya angkut, perlakuannya masuk jika diperlukan sampai siap digunakan sebesar 6 juta rupiah. Instalasi masuk biaya perolehan sebesar 9 juta rupiah. Uji coba masuk jika diperlukan agar siap digunakan sebesar 3 juta rupiah. Diskon pembelian mengurangi biaya perolehan, berkurang karena ini diskon, jadi berkurang 5 juta. Total keseluruhan biaya perolehan sebesar 163 juta rupiah. Rumus di sini biaya perolehan sama dengan harga bersih tambah biaya langsung sampai aset siap digunakan. Contoh jurnal perolehan aset tetap. Kasusnya PT Maju membeli mesin secara tunai, harga mesinnya sebesar 150 juta rupiah, angkutnya 6 juta rupiah, instalasi 9 juta rupiah, uji coba 3 juta rupiah. Didiskon sebesar 5 juta rupiah, biaya perolehannya 163 juta rupiah. Di samping ada jurnal debit kredit. Mesin masuk ke debit sebesar 163 juta rupiah, sedangkan kas masuk ke kredit sebesar 163 juta rupiah. Yang dipin di sini mesin di debit karena aset bertambah, kas di kredit karena melakukan pembayaran. Penyusutan aset tetap. Penyusutan adalah proses mengalokasikan jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset secara sistematis selama umur manfaatnya. Penyusutan terjadi karena aset tetap digunakan dan manfaat ekonominya berkurang selama masa penggunaannya. Rumus dasarnya jumlah yang dapat disusutkan adalah biaya perolehan dikurang nilai residu. Untuk metode garis lurus, beban penyusutan per tahun sama dengan biaya perolehan dikurang nilai residu dibagi umur manfaat. Faktor yang memengaruhi penyusutan, yang pertama biaya perolehan, kedua nilai residu, yang ketiga umur manfaat, yang keempat metode penyusutan. Contoh perhitungan dan jurnal penyusutan. Data di sini biaya perolehannya sebesar 163 juta rupiah, nilai residunya sebesar 13 juta rupiah, umur manfaatnya 5 tahun. Menghitung penyusutan tahunannya 163 juta rupiah dikurang 13 juta rupiah dibagi umur manfaat sebesar 5 tahun sama dengan 30 juta rupiah.
Di tabel samping ada jurnalnya. Jurnal akhir tahun, beban penyusutan masuk ke debit sebesar 30 juta rupiah, akumulasi penyusutan masuk ke kredit sebesar 30 juta rupiah. Dampaknya laba turun 30 juta rupiah karena beban penyusutan. Nilai buku aset juga turun melalui akun akumulasi penyusutan. Pengeluaran setelah perolehan. Pengeluaran setelah perolehan adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan setelah aset tetap diperoleh dan mulai digunakan. Pengeluaran ini harus dianalisis apakah hanya mempertahankan kondisi aset atau justru memberikan manfaat ekonomi tambahan. Contohnya servis, ganti oli, dan pembersihan mesin umumnya dicatat sebagai beban karena hanya mempertahankan kondisi normal aset. Di dalam tabel jurnal, beban pemeliharaan masuk ke debit sebesar 4 juta rupiah, kas atau utang masuk ke kredit sebesar 4 juta rupiah. Contoh jurnal pengeluaran yang dikapitalisasi. Kasusnya perusahaan mengeluarkan 25 juta rupiah untuk upgrade mesin. Upgrade meningkatkan kapasitas produksi dan memperpanjang umur manfaat. Ini memenuhi kriteria untuk dikapitalisasi. Jurnalnya mesin atau aset tetap masuk ke debit sebesar 25 juta rupiah. Kas atau utang masuk ke kredit sebesar 25 juta rupiah. Dampaknya nilai tercatat aset bertambah 25 juta rupiah. Pengeluaran tersebut kemudian akan memengaruhi beban penyusutan pada periode berikutnya. Pelepasan aset menjual dengan laba. Data di sini kendaraan biaya perolehannya sebesar 200 juta, akumulasi penyusutan sebesar 120 juta rupiah, harga jualnya 95 juta rupiah. Nilai bukunya sebesar 80 juta rupiah, labanya 15 juta rupiah. Dimasukkan ke dalam jurnal penjualan, kasnya ada di debit sebesar 95 juta rupiah, akumulasi penyusutan ada di debit sebesar 120 juta rupiah, sedangkan kendaraan masuk ke kredit sebesar 200 juta rupiah, laba pelepasan juga masuk ke kredit sebesar 15 juta rupiah. Pelepasan aset menjual dengan rugi. Datanya biaya perolehannya sebesar 200 juta rupiah, akumulasi penyusutan 120 juta rupiah, harga jualnya 70 juta rupiah, nilai bukunya 80 juta rupiah, dan rugi 10 juta rupiah. Dimasukkan ke dalam jurnal penjualan, kasnya ada di debit sebesar 70 juta rupiah, akumulasi penyusutan ada di debit sebesar 120 juta rupiah, rugi pelepasannya juga di debit sebesar 10 juta rupiah, dan kendaraan ada di kredit sebesar 200 juta rupiah. Penghapusan aset tetap. Kasusnya mesin sudah tidak dapat digunakan, biaya perolehannya sebesar 100 juta rupiah, akumulasi penyusutan sebesar 100 juta rupiah, nilai bukunya 0 rupiah, aset dihapus tanpa penerimaan kas. Masuk ke dalam jurnal penghapusan, akumulasi penyusutan ada di debit sebesar 100 juta rupiah, mesinnya masuk ke dalam kredit sebesar 100 juta rupiah. Jika nilai buku masih positif dan tidak ada manfaat yang dapat dipulihkan, selisihnya diakui sebagai kerugian penghapusan. Studi kasus lengkap dari perolehan sampai pelepasan. Yang pertama, di dalam tabel ada tahap transaksi dan perhitungan jurnal inti. Perolehan. Perusahaan membeli sebuah mesin dengan harga 163 juta rupiah. Jurnalnya adalah debit mesin sebesar 163 juta, jurnalnya adalah debit mesin dan kredit kas atau utang sebesar 163 juta rupiah. Artinya perusahaan mencatat mesin sebagai aset tetap sebesar harga perolehannya. Selanjutnya, mesin tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun dan nilai residu sebesar 13 juta rupiah. Dengan metode garis lurus, beban penyusutannya dihitung dari harga perolehan dikurangi nilai residu, kemudian dibagi masa manfaat. Jadi 163 juta rupiah dikurang 13 juta rupiah, kemudian dibagi 5 tahun, hasilnya 30 juta rupiah per tahun
Yang ketiga, jurnal penyusutan. Setiap akhir tahun perusahaan mencatat beban penyusutan sebesar 30 juta rupiah. Jurnalnya yaitu debit beban penyusutan sebesar 30 juta rupiah dan kredit akumulasi penyusutan sebesar 30 juta rupiah. Yang keempat, nilai buku setelah digunakan selama 2 tahun. Akumulasi penyusutan adalah 60 juta, yaitu 30 juta dikali 2 tahun. Maka nilai bukunya adalah 163 juta dikurangi 60 juta, sehingga diperoleh nilai buku sebesar 103 juta. Yang kelima, penjualan. Kemudian mesin tersebut dijual dengan harga 110 juta rupiah. Karena nilai bukunya 103 juta rupiah, maka perusahaan memperoleh keuntungan sebesar 7 juta rupiah, yaitu 110 juta rupiah dikurangi 103 juta rupiah. Yang keenam, jurnal pelepasan aset. Perusahaan menerima kas sebesar 110 juta rupiah, kemudian menghapus akumulasi penyusutan sebesar 60 juta rupiah dan menghapus nilai mesin sebesar 163 juta rupiah. Selisihnya menghasilkan laba penjualan aset sebesar 7 juta. Kesimpulan di sini yang dapat kita ambil, yang pertama, aset tetap adalah aset berwujud yang digunakan dalam operasi dan memiliki manfaat lebih dari satu periode. Yang kedua, pada awalnya aset diakui sebesar biaya perolehan yang dapat diukur secara andal. Yang ketiga, penyusutan mengalokasikan jumlah yang dapat disusutkan selama umur manfaat. Yang ketiga, pengeluaran setelah perolehan dianalisis berdasarkan apakah manfaat ekonominya hanya dipertahankan atau ditingkatkan. Yang kelima, saat aset dijual atau dihapus, biaya perolehan dan akumulasi penyusutan dikeluarkan serta laba atau rugi dihitung berdasarkan nilai buku. Terima kasih banyak. Sebelumnya, Bapak Abdurrahman, mohon maaf atas kekurangannya saya dalam memaparkan materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.